Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Yang lalu Mister sudah jelaskan pembagian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terbagi tiga, ada namanya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, kalau Anda lihat di atas, ini warna biru menunjukkan tulisan Allah. Ya, diharapkan Anda bisa mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Cara mengenal Allah itu ada beberapa jalan. Ya, ada beberapa jalan untuk mengenal Allah. Salah satunya, yang pertama, kita bisa mengenal Allah dengan ciptaannya. Begitu banyak ciptaan Allah, segala sesuatu yang kita lihat, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, bebatuan, manusia, itu semua tidak mungkin ada dengan sendirinya. Itu pasti ada yang menciptakan. Siapa penciptanya? Adalah Allah. Kemudian bisa kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Ya, inilah yang kita akan pelajari pada hari ini berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu eh, apa namanya sebanyak sifat-sifat wajib Allah itu ada 20. Nah, akan tetapi yang diharapkan untuk bisa kita pahami, kita bisa mengerti, kita bisa hafal, yang paling utama adalah bisa mempraktekannya dalam kehidupan keseharian adalah minimal yang keempat ini. Apa itu? Yang pertama adalah qiyamuhu binafsihi, yang kedua adalah wahdaniyah, yang ketiga adalah kudrat, dan yang keempat adalah iradat. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi? Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Apa yang dimaksud dengan berdiri sendiri? Tidak membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pertolongan orang lain, tidak bergantung kepada apapun dan tidak bersandar, dan juga tidak butuh berserikat dengan apapun, tidak butuh bekerja sama dengan siapapun, ya. Allah Subhanahu wa taala kalau membutuhkan sesuatu yang lain berarti Allah itu lemah, sama dengan makhluknya. Nah, qiyamuhu binafsihi lawan katanya atau sifat mustahilnya adalah ihtiyajuhu li gairi, membutuhkan kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala beda dengan manusia. Allah tidak membutuhkan segala sesuatunya. Kalau manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya manusia disebut juga dengan makhluk sosial. Ya, nah, buktinya bahwa manusia pada saat mau makan, ya tidak bisa produksi beras sendiri, membutuhkan dari petani. Mau beli pakaian, tidak bisa bikin sendiri, dibikinkan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Itu tanda bahwa manusia itu makhluk lemah, tidak sama dengan Allah, yaitu Allah itu qiyamuhu binafsihi. Nah, kita lanjut. Lalu ayatnya atau dalil yang menguatkan bahwa Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi atau tidak membutuhkan yang lain, kita lihat di Al-Quran surah Al-Ankabut, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Waman, dan barang siapa jahada berjihad, fa innama yujahidu, maka sesungguhnya jihadnya itu linafsihi, untuk dirinya sendiri. Innallaha, maka sesungguhnya Allah laghaniyun, maha kaya, ya, atau tidak memerlukan sesuatu anil alamin, dari seluruh alam semesta ini. Jadi laganiyun ini adalah artinya maha kaya. Tahu maha kaya? Maha kaya itu adalah sudah memiliki segalanya.
ya sudah memiliki segalanya sehingga tidak butuh sesuatu apapun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa seakan-akan Allah mengatakan ya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ya bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Di sini katakan wa man jahada, maka barang siapa yang berjihad fa innama yujahidu nafsi, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Kalau ada yang berpuasa, maka ibadah puasanya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Kalau ada orang yang melakukan sholat, maka sholatnya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Sekalipun seluruh umat manusia tidak sujud, tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak mengurangi kebesaran, kemuliaan dan keagungan Allah. Demikian juga sebaliknya, sekalipun orang sudah melakukan bersujud semua kepada Allah, tidak mempengaruhi kebesaran dan kemuliaan Allah. Ya, ini. Kemudian dalil selanjutnya kita bisa lihat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Ya, maka di sini Allah mengatakan antumul fuqara. Seakan-akan Allah mengatakan hanya engkau yang berkehendak, hanya engkau yang butuh kepada Allah. Seakan-akan Allah mengatakan Allah tidak butuh kepada manusia, hanya manusia yang butuh kepada Allah. Antumul fuqara. Ya, wallahu wal ganiyun. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Ya. Oke, kita lanjut. Inilah dua ayat ini setidaknya memberikan atau mewakili yang menjelaskan berkaitan tentang Allah itu qiyamuhu binafsihi. Nah, yang selanjutnya wahdaniyat. Nah, apa yang dimaksud dengan wahdaniyat? Yang dimaksud dengan wahdaniyat itu adalah sifat salbiah, artinya sifat yang mencabut atau menolak keberadaan Allah lebih dari satu. Ya, dalam arti lain bahwa Allah itu satu atau esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia esa, ya, dia esa atau satu dalam zat, dalam sifat dan dalam perbuatannya. Ya. Nah, dengan demikian ketika kita menyadari bahwa hanya Allah yang esa, yang satu dalam sifat dan perbuatannya, maka yang mesti kita lakukan adalah mewujudkan sifat-sifat ikhlas di dalam diri kita. Ya, mewujudkan sifat-sifat ikhlas dalam diri kita. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya